Iya pemirsa dan juga Putih, tadi kita sudah melihat ya sekilas mengenai push bike yang kini ini menjadi andalan orang tua untuk melatih anaknya bersepeda roda 2. Tidak hanya keseimbangan saja loh pemirsa, push bike ini terbukti juga melatih kemampuan otak dan otot anak. Nah, sepeda yang dimainkan oleh dedek-dedek gemas ini bukan sepeda rusak ya. Push bike atau balance bike memang tidak memiliki pedal. Nah, ini ada sedikit informasi dan liputan untuk Anda. Sepeda yang dimainkan oleh dede-dede menggemaskan ini bukan sepeda rusak loh. Ya, push bike atau balance bike memang tidak memiliki pedal. Untuk menggerakkannya, pengendara push bike harus mendorong sepeda dengan kakinya. Awalnya, push bike dibuat untuk melatih keseimbangan anak agar bisa menggunakan sepeda roda 2. Tapi nih, setelah diuji dan diteliti lebih dalam, ternyata push bike punya banyak manfaat untuk anak-anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Malang, push bike terbukti melatih konsentrasi serta kekuatan otot anak. Dengan belajar push bike, anak-anak akan menggerakkan kemampuan otot kaki sehingga relatif dapat meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, tuntutan untuk berkonsentrasi membuat anak-anak pengendara push bike dapat mengembangkan kemampuan berpikir atau kognitif. Inovasi push bike kian berkembang. Bukan hanya media belajar bersepeda, push bike kini juga jadi ajang adu gengsi. Mulai dari balapan di jalur biasa, hingga tanah yang lebih memicu adrenalin layaknya balapan motocross. Gimana? Masih tertarik beliin sang buah hati sepeda roda 3? Udah gemes banget. Gemes ya, kecil-kecil gitu naik sepeda tapi kita pakai kaki gitu. Nah, Ocha waktu kecil gimana nih? Masa kecilnya main sepeda nggak? Aku dulu masa kecilnya main sepeda tapi cuman jarang banget. Justru pas lagi udah besar baru olahraganya sepeda gitu. Kalau aku dulu masa kecilnya jarang banget main sepeda, sama kayak Ocha pas gedenya baru main sepeda. Baru main sepeda ya. Nah pemirsa ternyata nggak mudah juga loh untuk melatih keseimbangan anak dengan push bike. Apalagi sampai siap untuk ikut ajang perlombaan. Iya betul. Dan agar lebih tahu lebih dalam nih tentang push bike, kita tanya langsung yuk dengan ahlinya. Sudah ada Bapak Abdul dengan Pak Teguh. Selamat pagi Pak Abdul dan Pak Teguh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat datang di BTV. Nah tadi sudah kita lihat itu anak-anak kecil itu main sepeda tapi didorong dengan push bike. Ini awalnya tercipta, ini Little Ronin ya namanya? Iya, kita namanya Little Ronin. Kita itu menciptakan push bike tapi di dalam race dalam hutan itu. Jadi sekarang ini kan memang push bike itu banyak yang di mall, tapi kita bikin di dalam hutan untuk kemandirian anak, lebih mandiri dan lebih adrenalin. Iya, seperti tadi medannya kita perhatikan ya, itu naik turun, kemudian jalannya pun juga tidak lurus. Ini kayak mengajarkan kepada anak-anak bahwa harus siap-siap dengan tantangan yang ada di depan gitu ya. Nah ini kenapa sih menggunakan kaki, tidak menggunakan pedal pada umumnya untuk sepedanya? Boleh Mas Teguh? Jadi balance bike itu diciptakan memang untuk sepeda keseimbangan. Jadi dia itu dasar dari sepeda sebenarnya. Awalnya itu tahun 1871 itu dibuat dari kayu. Lalu dikembangkan di tahun 2007. Ada salah satu ini sepeda akhirnya membuat pertama itu Strider kalau nggak salah, Strider. Dia fokus untuk keseimbangan anak, konsentrasi anak. Oh berarti awalnya terinspirasi untuk menciptakan si push bike ini untuk melatih keseimbangan anak. Betul, ya? iya. Nah berarti sekarang nih udah bisa dibilang kalau push bike ini menjadi kayak permainan atau olahraga baru buat anak-anak kurang lebih begitu ya? Iya betul. Nah ini sangat menarik sekali karena semuanya yang diajarin kan anak-anak kecil. Ini ada tantangan sendiri nggak sih dalam mengajarkan anak-anak kecil tersebut, karena melihat mereka tuh kayak fasis sekali, udah layaknya seorang atlet motor gitu. Lebih ke sabar aja sih sebenarnya. Lebih ke sabar ya. Karena mudi ya, mudi anak-anak. Oh mudi, Iya. betul-betul. Kebetulan kan saya orang tua juga. Jadi yang memang harus dilawan adalah moodnya, mood anak ini gitu.
mood anak tuh yang memang swing banget gitu kan. Iya benar-benar harus dijaga moodnya karena kalau Iya. tiba-tiba males jadi nggak bisa Ya udah, latihan atau nggak main. mau biasanya. Tapi rasanya kurang lengkap kalau kita nggak lihat anak-anak kecil atau pembalap mini ini untuk latihan di Sini ya? di studio nih. Iya, boleh dong bisa ditunjukkan. Hari ini kita. kebetulan kita bawa 3 anak. Tiga anak. Dan untuk bermain, kita contohkan untuk bermain push bike. Nah, ini ada Alvar, ada Aska, ada Azel. Ya, ini umurnya berapa? Kalau ini 3 tahun semua. 3 tahun Iya. semua. 3 tahun. Kebetulan kan ini sampai umur 7. Nah, jadi beberapa kakak-kakaknya udah ada yang sekolah, jadi nggak bisa hadir ke sini gitu. Oh, oke. Kalau pushback ini dari umur berapa sampai berapa ya? Kalau boleh tahu bisa main? 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7 tahun. Ada 2 yang sampai dengan 7 tahun. Ini- Sini mainnya di sini sayang. Aska kesini sayang. Iya, sini biar banyak Nah. kameranya tuh. Kita ya kan? tunjukin ke kamera sekarang tunjukin gimana ke cara teman-teman yang main. ada di rumah. Aska, baris di sini. Ada Azel, Ada kemudian Aska. ada Aska. Azel, ya. Boleh sayang bermain Sini. di sini? Sini. ke sana. Iya. Wah, asik. Nah, Ada bolak-balik, Alvar. Hai Alvar tuh. Lucu Nih banget. lucu-lucu banget. Iya. Bisa dilihat dari sini mereka juga udah percaya diri banget ya untuk Iya, langsung terjun. Nah, tuh langsung main sepeda, Iya. push bike-nya langsung. Muter Nah, lagi. ini biasa kalau dalam jangka waktu Muter latihan, lagi. sekali latihan tuh Muter lagi mereka di sana. latihan berapa lama? Dalam satu latihan, silakan coach. Ya. Untuk latihan sendiri Untuk kita harus latihannya kira-kira berapa lama? Kalau latihan dari nol ya, dari nol paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Iya. Sekali 1 latihan minggu. berapa menit? Nggak bisa diukur karena umur-umur segini mudi banget. Mudi betul. Ya, mudi kadang banget mereka ya. nggak mau megang. Aduh, ini sumpah lucu Ah. banget. Tapi ini seperti tadi ya, Alvar ya, pada saat mau menabrak meja langsung ada kesigapan Ya, mengendalikannya langsung ada seperti sigap. itu ya. Betul. Oh, ini sangat bagus sekali untuk melatih Betul, betul. apa namanya spontanitas Spontanitas. gitu ya. Si Ini kalau latihan begini sampai bisa ikut perlombaan, itu berapa lama kira-kira? Sampai anaknya benar-benar bisa fasih. nggak lama, paling kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 Kurang lebih bulan. sekitar 4 bulan ya. Oke. Nah, ini kemudian sudah ikut dalam ajang apa saja ini selama Little Ronin berada? Banyak kita terakhir minggu kemarin ya, Iya. Sabtu dan Minggu di Anyer, Iya, di Cilegon. di Cilegon. Di Cilegon. Kalau misalnya nih ya anak-anak mau ikut kompetisi, apa aja sih yang harus disiapin selain moodinya tadi yang harus kita jaga moodnya kan? Takutnya tiba-tiba lagi mau perlombaan, tiba-tiba jadi nggak mau. Tuh pernah kejadian juga nggak sih? Oh, pernah itu awal-awal. Awal-awal Pasti, ya. pasti. Apa yang Anda lakukan? Ya sebenarnya nanemin aja ke anaknya. Ya yang penting harus selesaiin aja lah apa yang dia mulai gitu. Jadi kan sebenarnya kompetisi itu cuma buat ininya aja sih, buat dia tambah teman, terus dia jadi tahu kompetisi secara itu kompetisi lah begitu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya termasuk dikategorikan sebagai permainan atau olahraga yang aman nggak sih untuk anak-anak dibandingkan dengan skateboard, kemudian masih ada juga sepeda dan yang lain sebagainya? Paling aman, Paling aman. paling aman. Karena pertama dia tanpa pedal dan karena kakinya turun ke bawah dan joknya itu lebih rendah dari sepeda biasa. Jadi mereka sudah bisa mengatur refleksnya mereka sendiri. Oke. Nah, ini ada kategorinya nggak untuk kelas-kelasnya di Little Ronin ini? Kategori umur aja paling. Kategori Oh, umur. tergantung umurnya berarti ya. Berarti kalau umur ini anak-anak perempuan bisa main nggak? Bisa. Bisa main ya. Jadi Sangat nggak bisa. ada kelas-kelasnya tidak terpisah atau memang ada terpisah untuk Nanti anak ada kelas laki-laki? terpisah. Oh, berarti dipisahkan ya. Iya. Takutnya nanti yang anak laki-laki malah tabrakan sama anak perempuan karena anak perempuan pasti lebih lemah. Lembut kali ya. Aha. Oke, baik. Kemudian untuk kedepannya nih, mungkin ada rencana apa lagi yang akan diterapkan oleh Little Ronin? Mungkin ada kejuaraan apa atau akan menambah kelas atau bagaimana? Karena project enduro pertama itu bisa dibilang alhamdulillah sukses. Kita akan mengadakan enduro kedua di dalam waktu dekat.
Oh, enduro ini dalam arti Kompetisi di perlombaan hutan, yang di kompetisi dalam hutan ya. itu. Kalau kompetisi di hutan itu berarti tetap dijaga tentunya ya? Tetap kita di dalam hutan itu ada beberapa marshal yang jagain juga. Jadi walaupun anak nggak boleh sama orang tuanya, tapi kita jaga Tetap keamanan dijaga di ya. dalam hutan itu. Nah, tentunya juga menggunakan helm. Tadi seperti yang kita Betul. lihat, ada juga pengaman di tangan Itu wajib, seperti itu ya? itu wajib, Iya. itu wajib. Oke, nah ini sangat menarik sekali ya. Sekali lagi boleh dong harapan untuk apa terakhir yang Ronin. Anda sampaikan Silakan. kepada pemirsa? Untuk push bike. Ya sepeda itu baik ya, bagus buat anak-anak, buat perkembangan, buat tumbuh kembang anak, melatih mentalnya juga, melatih keseimbangannya juga. Jadi jangan ragu lah buat main sepeda. Jangan ragu untuk main sepeda. Oke. Betul. Kemudian ada yang ingin Udah ditambahkan? sih, sama. Sama ya. Kurang lebih sama ya. Nah, semoga kita doakan banyak lagi orang-orang yang lebih mengenal tentang pushback ini dan mungkin Little Ronin bisa mengadakan kejuaraan-kejuaraan juga. Jadi anak-anak bisa ikut dan tertarik. Iya, untuk betul jualan. sekali. Ini sebagai ajang tumbuh kembang anak dan juga untuk mempersiapkan anak dari segi apapun, baik itu mental, kesigapan, dan juga balancing dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Terima atas kasih. waktunya. Terima Terima kasih. Dan salam sukses selalu.